Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa Duta TV? Senang sekali rasanya saya Gusti Muhammad Hermawan dapat menjumpai Anda dalam program Galeri Banua. Selama 30 menit ke depan kami akan menayangkan kepada Anda terkait dengan rangkaian seminar hybrid yang dilangsungkan. Saat ini saya berada di aula dari pemerintah Kota Banjarmasin yang menjadi lokasi untuk penyelenggaraan dari seminar hybrid yang dilangsungkan pada hari ini. Dijadwalkan ada Menteri Koperasi dan UKM Bapak Teten Mas Duki yang kemudian juga menjadi bagian yang paling utama dan ditunggu-tunggu oleh narasumber maupun juga para tamu undangan lainnya. Dan bicara mengenai peluang dan tantangan usaha seperti yang ada di belakangan saya, tahun 2023 menjadi hal yang betul-betul diperhatikan oleh pemerintah. Salah satunya membuka peluang dan tantangan usaha ini sendiri untuk bersama-sama mengevaluasi, memonitoring ataupun juga mengidentifikasi sejauh mana peranan dari usaha-usaha yang kemudian dijalankan agar memberikan efektivitas yang tentunya bisa dimaksimalkan. Dan berikut kami sajikan selengkapnya untuk Anda dalam program Galeri Banua. Selamat menyaksikan. Yoga Banjarmasin nang dingarani kota seribu sungai. Yoga Banjarmasin kota nang tapandang wanang paling bungas. Yoga Banjarmasin nang dingarani kota seribu sungai. Yoga Banjarmasin kota nang tapandang wanang paling bungas. Kehadiran Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Teten Mas Duki diikuti seluruh jajaran ke aula pemerintah Kota Banjarmasin dalam rangka agenda seminar hybrid peluang dan tantangan usaha tahun 2023 yang diselenggarakan Selasa 31 Januari 2023 pagi.
Dilanjutkan dengan Mars Kayu Baiba. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ila ka'ala darajat wa tuballighuna biha aqsa ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tiada kata dan rasa yang pantas kami aturkan kepadamu selain syukur atas segala nikmat dan hidayah yang Kau anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul dalam acara pembukaan seminar hybrid kawal inkubator dengan tema peluang dan tantangan usaha 2023 yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin. Kami bermunajat memohon ijabah atas doa yang kami panjatkan. Pertama, menciptakan pusat edukasi wirausaha melalui pembentukan lembaga inkubasi usaha sebagai wadah yang diharapkan mampu menjadi ekosistem bagi para usaha baru untuk tumbuh lebih cepat hingga mandiri dan berkelanjutan. Kedua, sebagai media untuk memberikan peluang kepada para usaha mikro dan wirausaha baru untuk mengembangkan usahanya dalam upaya memberikan dukungan dan pembinaan langsung kepada para usaha dan mempercepat pengembangan usaha agar menjadi perusahaan yang profitable, serta memberikan dukungan layanan bisnis dan sumber daya yang disesuaikan usaha yang masih dalam tahap rintisan. Ketiga, memberikan informasi dan wawasan baru terkait inovasi dan perkembangan baru dalam dunia usaha. Pada hari ini dilaksanakan
talkshow secara offline maupun online yang akan disampaikan oleh narasumber. Pertama, Bapak Wahyu Pratomo, perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan secara offline. Kemudian Bapak Yudi Prasetyo, owner Kopi Kreatif Yogyakarta secara online. Kemudian yang ketiga dari Ibu Sri Hidayah, Ketua Kawal Inkubator Kota Banjarmasin secara offline. Semoga kegiatan kita ini pada hari ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Atas nama pemerintah Kota Banjarmasin, kami menyambut baik kegiatan ini, beriring ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin yang memprakarsai dan melaksanakan kegiatan pada hari ini. Bisnis Kawal Inkubator merupakan program rutin mulai tahun 2017 yang dilangsungkan pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Usaha Mikro bersama Forum Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin dan Kalsel Kreatif Forum. Sebelum ke presentasinya, apakah kondisi yang tadi dikatakan seserem apa sih krisis 2023 itu? Silakan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya langsung aja ya untuk menyingkat waktu. Jadi sebetulnya yang perlu ditekankan adalah kita harus tetap memiliki rasa optimisme itu, bahwa kita sudah punya pijakan yang bagus yang kuat di tahun 2022 ini, bahwa perekonomian Indonesia dan termasuk tentu saja Kalimantan Selatan sudah bisa bertumbuh lebih tinggi, yaitu perkiranya antara 4,6 sampai 5,5% di tahun 2022 ini nanti. Kalau ada rilis dari BPS itu lagi, BPS akan rilis. Nah ini tentu saja akan menjadi pijakan yang kuat untuk di tahun 2023 untuk kita bisa lebih optimis, tetap mencari pertumbuhan yang tinggi, yang positif. Nah hanya saja kita tetap juga perlu memelihara sikap kewaspadaan, kehati-hatian supaya kita juga tidak terlena, karena faktor risiko dan faktor ketidakpastian itu masih tinggi. Hanya saja kita jangan sampai kemudian menjadi terlalu takut, kemudian mengubah rasa optimisme kita menjadi rasa pesimis. Gitu. Tadi sebenarnya sudah disampaikan di sambutan Pak Wali yang disampaikan oleh Pak Seda mengenai faktor risiko apa saja yang akan melingkupi kita gitu ya di tahun 2023 ini. Hanya saja dengan strategi yang jitu, dengan kita belajar dari pengalaman yang sudah kita peroleh yang banyak, yang berharga di tahun 2022 ataupun sebelumnya ketika masa pandemi. UKM yang kuat, inkubasinya seperti apa? Menjadi gelas kosongnya seperti apa? Kadang orang begini, merasa sudah pernah jaya, lalu hancur, jedul gitu loh karena kemarin kita kena resesi dan mulai merintis baru lagi. Apa yang harus dilakukan? Dan sebetulnya di Kawal Inkubator ini bantuan apa yang diberikan kepada para pengusaha? Silakan, mungkin bisa dengan paparannya langsung. Terima kasih Bu Diana. Kawal Inkubator ini memiliki sebuah kekhasan. Kalau kita bilang setiap inkubator itu memiliki kurikulum. Jadi semacam apa sih yang menguatkan sebenarnya untuk talent kita, serta itu semakin mencintai dan melayani usaha walau apapun yang terjadi. Jadi komitmen itu yang kita kuatkan, berani menghadapi tantangan, bagaimanapun berubah, mereka tetap bisa jalan. Nah ini yang bekal-bekal inilah untuk menghadapi perubahan, untuk menghadapi tantangan, bagaimana sebenarnya mengenal betul-betul usahanya. Jadi kalau orang menanyakan bagaimana keadaan usahamu, misalnya perbankannya lagi sakit, pilek, perlu obat apa, mereka udah tahu. Itu kita kasih tipsnya.
Kawal Inkubator diharapkan dapat menjadi media dan wadah untuk mempercepat tumbuh kembangnya wirausaha baru dan usaha mikro di Kota Banjarmasin agar dapat mandiri, berdaya saing, serta kompetitif. Banjarmasin bukan hanya sebagai kota 1000 sungai, melainkan kota perdagangan dan jasa. Hal ini juga sebagai perwujudan Banjarmasin Baiman, Barasiwan Nyaman, dan lebih bermartabat. Kadang dia tidak tahu menjual barang di mana dan brandingnya siapa, bahasa keren itu positioningnya itu apa. Mau bermain di wilayah mana. Contohnya begini, gitu ya. Bahwa saya kasih sampel dan ide aja buat teman-teman di Banjarmasin. Mungkin teman-teman tahu dengan brand nasional itu ada namanya Eat dan Cycle. Itu fungsinya untuk membantu satgas, ya. Fungsinya untuk membantu tenaga baik soal menyambung apapun itu. Coba dibayangkan dulu bahwa sampai dengan saat itu tidak ada aroma kopi, tidak ada aroma kopi. Bayangin kalau kami memprepare dengan aroma kopi, atau teman-teman dari Banjarmasin bisa memprepare dengan aroma kopi. Grand design depannya adalah kopi itu bukan hanya bisa dinikmati oleh manusia, tapi bisa dinikmati oleh sampai. Jadi kopi itu multi elemen dengan marketnya yang punya order customer dengan produk yang bagus, baru kita berbicara yang market. Jadi kalau kita dari dia sebenarnya produknya harus bagus dulu, baru kita support. Jangan kembali, jangan kita support dulu, tapi produknya kurang bagus. Jadi yang harus support itu menurut saya produknya bagus dan proper dulu. Jadi ketika orang layak beli itu memang karena produk, bukan karena kualitas gila atau semacam itu bagian itu saja. Saya ingin sharing dari penjelasan tadi ini, Bang Nelson sekarang lagi memproduce apa yang disebut dengan AO Hunter dan AO Farmer untuk menjaga kualitas di UMKM. Karena kita tahu UMKM itu adalah usaha yang tidak memiliki satu establishment yang kuat sebagaimana sebuah usaha. Dia perlu ini. Karena saya anak pertanian, maka saya sebut tadi AO Farmer. Farmer pekerjaannya adalah menjaga dari gulma, dari penyakit. Jadi dia nurturing, dia membina si UMKM itu supaya bisa naik kelas dari mikro menjadi kecil seperti ini. Itu yang Bang Nelson sumbangkan satu konsep yang kita mengkomunikasikan di tahun ya, jalan yang bisa dilakukan adalah bagaimana mengkolaborasikan ini semua, mensinergikan ini semua menjadi satu kesatuan langkah bersama untuk pengembangan UMKM. Tentu saja ini dipayungi oleh suatu kebijakan yang terintegrasi mulai dari pusat sampai ke tingkat daerah. Jadi ada satu kesatuan, keselarasan tidak ada, untuk menghindari duplikasi, menghindari tumpang tindih, sehingga kita mengurangi ketidakefisienan, sehingga nanti programnya itu bisa lebih tepat sasaran dan hasilnya tentu saja bisa lebih optimal. Agenda diisi dengan talk show, menghadirkan berbagai narasumber beberapa bidang, dan kawal ekspos yang disampaikan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina. Pak Menteri, kami laporkan bahwa kegiatan kawal inkubator ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan-kegiatan sebelumnya. Ya, sehingga kemudian kami menjelaskan secara singkat saja, mudah-mudahan tidak lebih dari 7 menit tutupnya. Lanjut. Kegiatan ini Pak itu sudah dilaksanakan sejak tahun 2017. Tapi sebelum itu kami ingin menjelaskan sedikit tentang Kota Banjarmasin. Banjarmasin berada di tengah-tengah Indonesia dan tidak heran nanti kemudian IKN itu berkembang di sini karena kita ini hanya berjarak mungkin kalau dibangun jalan tol 4 jam tembus ya ke IKN. Tapi kalau saat ini masih 10 jam Pak kita tunggu. Kemudian next ini Kota Banjarmasin Pak 16 cm di bawah permukaan air laut. Kecamatan, kemudian ada 52 kelurahan, tetapi luas wilayah kita ini hanya 98,6 km persegi. Dan ini adalah kota terpadat di Pulau Kalimantan dengan tingkat kepadatan 7.000 per kilometer persegi. Jadi kita ini berbagi space ruang di Kota Banjarmasin ini per kilometer itu 7.000 orang. Jadi
kota yang sangat padat dan dikenal sebagai kota perdagangan dan jasa. Lanjut, kota ini juga dikenal dengan 1000 sungai karena inilah jaringan sungai di Banjarmasin. Seperti urat nadi ya, karena memang sungai adalah urat nadi bagi kehidupan warga kota Banjarmasin. Nah, jadi kita harus ini. Saya kira banyak tadi ya. Tadi Pak Wali sudah menyampaikan sebenarnya banyak di Kalimantan itu meskipun di Banjarmasin, ya Banjarmasin kan tadi yang jangan duit jalan ke sini kan. Tapi kan di sini banyak potensi yang bisa dikembangkan. Ya, jadi sekali lagi kita harus melirik apa keunggulan domestik kita. Terbukti sekarang Pak Wali, banyak negara yang memproduksi industri manufaktur, beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand melawan industri manufakturnya Cina dan kuat Pak. Rontok kita. Nah, karena itu kenapa Jusela selain tadi Jusela itu kan sederhana saja. Dia nggak punya teknologi, dia ekonominya fokus di 3 hal aja: daging, susu, daging kambing, daging sapi, susu sama buah kiwi. Tidak ada fokus untuk makmur. Ya, jadi nggak usah repot-repot. Nah, tapi mereka unggulnya di situ. Nah, kita belum punya kebijakan untuk menetapkan apa sih keunggulan domestik kita yang kita bisa eskalasi menjadi kekuatan ekonomi nasional. Nah, kembali ke inkubator tadi, ini penting Pak, karena kita selain menyiapkan infrastruktur untuk menuju Indonesia emas di 2045, di mana kita diprediksi oleh lembaga-lembaga dunia akan menjadi 4 kekuatan ekonomi dunia setelah Amerika, China, India, Indonesia. Ya. Nah, itu syaratnya minimum kita punya 4% wirausaha entrepreneur. Kita ini meskipun punya 64,2 juta UMKM, tapi yang masuk dalam kategori entrepreneur itu baru 3,47%. Ya, padahal kita minimum punya 4%. Bandingkan dengan Singapura. Singapura penduduknya kurang 5 juta, tapi entrepreneurnya udah 8,6%. Thailand sudah 4,5%, Malaysia hampir sama. Negara-negara maju rata-rata antara 10-12% itu entrepreneur. Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia menyampaikan apresiasinya terhadap berbagai produk yang akan atau yang sudah presentasi. Setiap pemerintah daerah wajib mendirikan inkubator bisnis. Struktur ekonomi Indonesia didominasi oleh mikro hingga 96%, sehingga diperlukan inkubator untuk memberi pengaruh besar untuk ekonomi Indonesia dalam skala yang lebih besar. Ada 10 besar yang berhasil masuk dalam kaul inkubator. Mereka semua masuk dalam rangkaian pitching atau presentasi yang diberi waktu 2 menit. Kami fokus di target-target yang suka dengan cemilan gurih dan juga mengenyangkan. Berdasarkan survei kami dari Carefree, berapa kali Carefree, kami mensurvei masyarakat usia 20 sampai 50 tahunan. Ternyata masyarakat usia 20 sampai 50 tahunan dominan menyukai cemilan yang gurih. Kompetitor kami adalah tahu Sumedang dan tahu goreng kaki lima. Namun kami berbeda. Produk kami tidak hanya bisa dinikmati dalam bentuk siap makan, kami juga menjual produk dalam bentuk frozen yang tahan sampai 1 tahun di freezer dan bisa dengan sangat mudah diolah sendiri oleh customer di rumah dan dinikmati hangat-hangat bersama keluarga. Selain itu, kami juga ada di semua marketplace, di Tokopedia, Shopee kami ada, dan kami sedang mencoba TikTok Shop karena produk kami tahan bisa dikirim 3 hari di jalan. Untuk online kami semua ada di marketplace dan juga kami lagi mencoba TikTok Shop. Sudah beberapa kali jalan, alhamdulillah jalan. Untuk media kami yang kami gunakan untuk promosi, kami menggunakan Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Traction kami dapat merasakan baik dari customer, bisa dilihat di Google Business kami atau di toko-toko kami di marketplace. Mahasiswa ini Pak, di awal bulan mereka makmur, makan di warung atau di kafe-kafe. Nah, di pertengahan bulan sampai akhir bulan mereka mengalami krisis, yang mana
tiap harinya itu masak intalu telur dengan nasi putih hangat. Nah, lalu yang ketiga yaitu pegawai dan ketiga adalah korban bencana. Next, maka dari itu Pak kita menghadirkan yang namanya seng serondeng. Nasi putihnya ditaburi dengan serondeng ataupun ayam di atasnya ditaburi dengan serondeng. Next, adapun bisnis model kami yaitu ada dua Pak, B2C dan B2B. B2C kita langsung konsumen, itu biasanya melalui WhatsApp atau Instagram. Lalu B2B-nya kita bekerjasama Pak dengan beberapa rumah makan, terus toko dan juga warung. Dari ratusan bahkan ribuan yang berhasil akan diseleksi hingga masuk 10 besar. Pitching adalah proses mempresentasikan ide bisnis kepada berbagai pihak seperti investor dengan tujuan untuk mendapatkan pendanaan. Pendanaan biasanya digunakan untuk menjalankan sebuah bisnis baru atau biasa dikenal juga dengan startup. 3 dari 10 diberikan kesempatan langsung untuk presentasi di depan Menteri Koperasi dan UKM RI, antara lain Makaroni Borneo atau Mabo, Nakula Tahu Banjarmasin, dan Seng Serundeng. manfaat yang kita peroleh selama mengikuti kegiatan Kawal Inkubator itu sangat banyak dan tentunya juga untuk kedepannya pengembangan usaha kita diberikan ilmu atau pelajaran oleh mentor-mentor yang sangat baik di bidangnya masing-masing. Ada juga dari teman-teman juga kita di sini sampai cuman 30 besar. Jadi di atas 30 besar ada lagi yang 10 besar itu yang Kawal Inkubator inti. Kepada kawan-kawan pelaku usaha khususnya Kota Banjarmasin, jangan sampai dilewatkan program Kawal Inkubator dari pemerintah Kota Banjarmasin, khususnya dari Dinas UKM Koperasi Tenaga Kerja Banjarmasin, karena ilmu pengetahuan dan teknik sampai kita mengembangkan usaha ke depannya itu sangat bagus. Jadi sangat tepat bagi pelaku UKM untuk ikut di program Kawal Inkubator tersebut. Saya sangat bagus ya, karena bisa membantu para UMKM yang ibaratnya yang baru memulai usaha untuk permodalan. Kalau bisa sih nanti kemungkinan kalau misalnya bisa diperpanjang, selesai program ini bisa diperpanjang lagi. Harapannya untuk Kawal Inkubator di 2023 ini?
semoga nanti ada kawal inkubator yang 2023 ini nanti pokoknya lebih semangat lagi karena bagus banget di situ programnya, bagus banget. Kita diiniin untuk lebih maju lagi untuk berusaha, kita dibimbing. Tiap daerah ini kan perlu punya keunggulan domestiknya yang mungkin itu yang saya kira perlu diintegrasikan inkubator ini dengan lembaga riset di perguruan tinggi supaya ada development produknya termasuk pengembangan potensi daerah dengan menggunakan matching fund. Saya kira sekarang produk UMKM itu sudah bisa menguasai market dalam negeri terutama di kalangan anak muda. Jadi ini jangan sampai potensi pasar yang besar ini diambil alih oleh produk-produk dari luar. Nah, jadi R&D harus terus dilakukan, ya, karena itu kekuatan inovasi untuk bersaing di pasar dalam negeri maupun luar itu sekarang menjadi perhatian pemerintah. Ya, alhamdulillah kami bersyukur sekali bahwa Pak Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Pak Teten Mas Duki, mau berkenan hadir dalam rangkaian acara Kawal Inkubator. Ini sebuah apresiasi dari beliau dan komen singkat dari beliau, programnya sudah bagus. Kemudian alur bisnisnya juga sudah bagus. Cuman memang harus ditingkatkan lagi dan bukan hanya di sektor kuliner, tetapi juga di sektor-sektor lain. Dan beliau memberikan banyak masukan tadi, baik di forum langsung ataupun juga pada saat makan siang. Ini harus dikawal terus. Dan dari sini kita bisa berharap akan lahir pengusaha-pengusaha besar di Banjarmasin dan fokus saja untuk menyelesaikan apa yang sudah diselesaikan. Menteri Koperasi siap dukung, kemudian juga beliau menawarkan tadi soal yang kur cluster ya, kur cluster, dan saya konfirmasi dengan Pak Dirut Bangkalsel memang ada itu, artinya bukan hanya pagu 50 juta, bahkan sampai 500 juta. Saya kira itu yang diperlukan sekarang dan mudah-mudahan apa yang sudah kita rintis ya, udah 2017 kemudian wirausaha baru, kemudian inkubasi bisnis di tahun 2021 Bu ya. Itu kemudian bisa terus ditingkatkan dan hasilnya bisa kita evaluasi sama-sama. Kalau ada harus diperbaiki. Tapi kalau memang sudah benar, tinggal menambah size-nya saja, yaitu permodalan dari perbankan saja. Pak, ini kan berdasarkan dari penyeleksian ya Pak? Dan ya. Kenapa masih didominasi untuk kuliner? Apakah ya, 10 besar itu kan bukan hanya kuliner ya. Ada Kria, Sasirangan, kemudian juga dan yang dominan itu ibu-ibu sebetulnya. Nah, karena memang yang tekun sepertinya emang ibu-ibu. Tapi kami tetap mengunggulkan sektor unggulan kita, yaitu misalnya Kria, kain Sasirangan. Kemudian sektor kuliner itu kan ada yang sifatnya modifikasi, ya, yang biasanya produknya biasa-biasa saja, tapi tinggal kemasannya yang luar biasa dan ya mungkin narasinya yang luar biasa. Seperti tadi kan dikemas, misalnya pisang yang masam sekalipun bisa di branding menjadi laris dengan menambahkan narasi tentang bahwa pisang ini untuk diet, untuk diet. Nah, artinya apa? Bahwa produk-produk kita yang sudah memang nyaman dari sononya, memang nyaman lah produk kita itu, tinggal memang dikemas dengan baik, kemudian di branding, kemudian rantai pasoknya harus stabil, kemudian juga pemasarannya, dan harus berani bermimpi yang besar. Bahwa ini akan suatu saat bisa menguasai Kota Banjarmasin, menguasai pasar Kalimantan, menguasai pasar Indonesia. Jadi saya kira penting untuk kemudian itu diintroduksi terus kepada teman-teman bahwa kita sudah berada di jalan yang benar untuk berkembang secara baik dengan ekosistem yang kita ciptakan sama-sama, dan program wirausaha baru ini harus dilanjutkan. Jadi kan bagaimana dengan yang lainnya? Ini kan yang lolos 100, ya kan? Bagaimana dengan yang 900-nya dari 1000 yang wirausaha baru mandiri? Berarti ini masih ada peluang untuk yang lain naik kelas. Ya, kemudian saya tidak khawatir dengan calon-calon baru untuk wirausaha baru, karena
3.900 itu hal yang luar biasa, bisa kita seleksi lagi, bisa kita kita kembangkan lagi mereka, sehingga kemudian bisa menjadi salah satu kebanggaan kita. Dan satu hal tadi Pak Menteri ingatkan juga bahwa ini harus dikolaborasikan dengan kegiatan pariwisata. Ya, makanya tadi saya sampaikan bahwa kita bersyukur tahun ini pun juga masuk salah satu agenda nasional Karisma Event Nusantara, Banjarmasin Sesarangan Festival. Artinya apa? Betul kata beliau, ketika orang datang, orang pasti mencari oleh-oleh, mencari sesuatu, buah tangan untuk dibawa, bahwa oh saya baru datang dari Banjarmasin, sekedar untuk keluarga, untuk handai tolan teman-teman misalnya. Dan tadi ketika salah seorang perajin minta jaket sasirangannya dipakaikan kepada Pak Menteri, ternyata keren juga jaket sasirangan itu kan, dan itu bisa menjadi opsi untuk sekedar kita. Ya harus berkembang nantinya, bahwa bukan hanya pada level pengrajin, tetapi skalanya harus bisa menjadi skala besar, bahkan menjadi fashion, bahkan menjadi tren, ya, tren untuk fashion Indonesia. Bahkan mungkin suatu saat kita bermimpi ya, bahwa sasirangan itu akan menjadi tren fashion Indonesia gitu. Dan itu tidaklah hal yang impossible. Bagaimana sesuatu yang impossible menjadi possible, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya tentu harus fokus untuk terus mengembangkan. Jadi dengan Bank Kasa tadi saya sudah minta bahwa ayo skema yang core cluster mungkin bisa ditawarkan ke teman-teman yang ingin memperbesar usahanya, ataupun dengan skala yang selama ini bisa dilakukan dengan skema UMKM. Itu kalau kur kan masih 6% bunganya. Kalau yang ditawarkan oleh Bahuma ini kan tanpa bunga. Nah, tetapi pada saatnya tidak selamanya tanpa bunga. Karena untuk memperbesar kan perlu dana besar, dan itu hitung-hitungan bisnisnya juga harus cermat, tentunya dengan dibimbing oleh mentor-mentor yang memang sudah profesional di bidangnya. Ada hitung-hitungan ekonominya, kemudian pengembangan usahanya. Saya kira kita bisa berharap dari 30 paling tidak ya, 30 yang sudah memang terbaik saya kira, kemudian yang diseleksi jadi 10 itu bisa menjadi usaha yang bisa berkembang, menyerap tenaga kerja, pangsa pasarnya lebih luas, dan pada saatnya nanti bisa menguasai pasar Kalimantan Selatan lah minimal. Ya, demikianlah seluruh rangkaian agenda dari Galeri Banua yang sudah kami tayangkan berkaitan dengan Kawal Inkubator 2023 di Kota Banjarmasin. Dan tadi sudah banyak hal yang disampaikan oleh Menteri Koperasi dan UKM maupun juga Wali Kota Banjarmasin sebagai bentuk dukungan kepada teman-teman pelaku UMKM untuk bisa terus berkembang dan kemudian juga bisa terus memutar keadaan, bahwa dari situasi yang kemudian juga dirasa sulit ini bisa menjadi sebagai salah satu kesempatan yang luar biasa dan bahkan bisa menjadi peluang ketika sudah melewati berbagai tantangan yang tentunya dihadapi, dari pitching, dari business matching, ataupun juga bersama dengan rekan-rekan yang tepat untuk bisa terus berkembang di dalam dunia usaha, baik itu untuk skala regional maupun juga skala nasional dan internasional. Akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.